Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Rohmawati, mahasiswa PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo untuk program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Tugas tersebut adalah mengenai analisis terhadap RPL serta modifikasinya. Dapat dilihat pada tampilan ini, setelah saya tunjukkan RPL yang akan saya analisis. Saya melakukan analisis terhadap RPL tempat di mana saya melaksanakan kegiatan PPL, yaitu di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Analisis yang saya lakukan berkaitan dengan hal-hal yang masih kurang tepat dan masih dapat diperbaiki. Kemudian selain melakukan analisis tersebut, setelahnya saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai modifikasi yang saya lakukan terhadap RPL ini. Dapat berupa pembenarannya atau juga penambahan terhadap RPL ini. Baik, analisis pertama saya terhadap RPL ini yaitu mengenai sasaran kelas. Sasaran kelas dalam rencana pelaksanaan layanan menggunakan strategi layanan bimbingan klasikal seharusnya difokuskan untuk satu kelas saja. Dapat dilihat pada bagian atas RPL ini sudah tertulis bahwa RPL ini merupakan RPL untuk bimbingan klasikal, tetapi pada bagian sasaran kelas untuk dua kelas, yaitu 7I dan juga 7C. Berdasarkan rencana pelaksanaan layanan yang disajikan, apabila dua kelas yang menjadi sasaran, seharusnya RPL ini adalah RPL untuk lintas kelas. Selanjutnya, analisis kedua yang saya lakukan terhadap RPL ini yaitu pada bagian tujuan layanan. Tujuan layanan pada RPL ini menurut saya masih belum disusun berdasarkan taksonomi Bloom. Rincian tujuan yang dijabarkan ada yang belum disesuaikan dengan standar kata kerja operasional atau KKO. Seharusnya dalam menuliskan tujuan di RPL harus sudah mencakup 3 aspek. Aspek tersebut yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Selanjutnya pada bagian metode atau teknik layanan. Dapat dilihat dalam RPL yang saya tampilkan ini, pada bagian metode atau teknik, serta apabila dilihat pada bagian tahapan inti. Guru hanya meminta peserta didik melakukan diskusi kelompok dan melakukan presentasi satu kelompok saja. Sedangkan metode atau teknik layanan bimbingan klasikal pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan lain yang dapat membantu peserta didik untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Metode lain dapat dilakukan guru diantaranya menggunakan problem based learning atau project based learning, discovery learning, atau metode lain yang lebih variatif.
Sebenarnya tidak masalah untuk menggunakan metode atau teknik dalam RPL ini, akan tetapi guru juga dapat menggunakan metode yang lebih bervariasi atau yang lebih membantu peserta didik dalam berpikir kritis. Kemudian dapat dilihat pada tahap inti layanan. Pada tahap inti layanan disebutkan bahwa guru BK memberikan brosur tentang menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan guru BK sendiri sudah menjelaskan materi dengan penayangan PowerPoint dan tidak dijelaskan isi serta tujuan diberikannya brosur tersebut. Hal ini membuat adanya ketidaksinkronan atau kurang jelasnya mengenai tahapan yang dilakukan guru BK pada layanan inti ini. Kemudian di dalam RPL ini guru BK hanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten atau isi saja. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam aspek lain seperti proses, produk, dan lingkungan belajar. Terlebih materi yang disampaikan berkaitan dengan kemandirian, di mana sikap mandiri peserta didik dapat dimunculkan dengan pemberian proyek secara mandiri. Analisis terakhir mengenai RPL ini adalah dalam rancangan pembelajaran tersebut belum dicantumkan rencana tindak lanjut layanan. Sedangkan tindak lanjut merupakan hal penting harus ada di dalam RPL sebagai bentuk respon guru BK terhadap hasil layanan yang dilakukan. Selanjutnya, berikut ini tampilan dari RPL yang sudah saya modifikasi. RPL ini sudah disesuaikan dengan format yang ada dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai metode atau teknik lain yang dapat digunakan, saya memodifikasi dan merubahnya dari yang sebelumnya ceramah menjadi PJBL atau Project Based Learning. Kemudian dapat dilihat juga pada tujuan umum dan tujuan khusus telah dimodifikasi dan telah dibuat berdasarkan taksonomi Bloom serta berdasarkan KKO. Sudah meliputi 3 aspek dalam tujuan khusus ini, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian dari yang sebelumnya belum ada SKKPD, pada RPL ini sudah mencantumkan SKKPD sesuai format kurikulum Merdeka. SKKPD ini telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan di mana saya mengikuti kegiatan PPL, yaitu untuk jenjang peserta didik SMP, dan telah mencakup pengenalan, akomodasi, serta tindakan. Kemudian pada tahapan layanan, untuk tahap awal atau akhir tidak banyak yang diubah, akan tetapi tentunya karena metode atau teknik yang digunakan telah dimodifikasi sehingga ada cukup banyak perubahan yang dilakukan pada bagian tahap inti. Tahap inti ini telah dibuat berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan Project Based Learning. Pada tahap evaluasi sudah ada evaluasi proses dan hasil, akan tetapi ada sedikit modifikasi untuk penilaiannya. Modifikasi tersebut adalah dengan memerhatikan penilaian 4C dan juga evaluasi hasil menggunakan aspek penilaian understanding, comfort, dan action. Dan yang belum ada di RPL sebelumnya mengenai RTL atau rencana tindak lanjut, pada RPL modifikasi ini sudah ditambahkan.
Sekian penjelasan saya terkait analisis dan modifikasi RPL. Semoga adanya tugas ini menjadikan saya sebagai calon guru menjadi lebih kritis dalam pembuatan RPL dan mampu menyusun RPL dengan baik dan benar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.